Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan kita sudah ada motor Vespa ya teman-teman. Nah, jadi motor Vespa ini jenisnya Vespa PX. Nah, di video kali ini saya akan membahas penyebab mesin Vespa ini berisik. Nah, jadi mesin saya ini em, sudah saya bongkar di bagian black blockheadnya karena menurut analisa dari suaranya itu ada di bagian ini nih, seher, dan juga ringnya udah aus. Ini bisa kita lihat. Ini nggak tahu dari saya beli udah kayak gini ya teman, belum pernah bongkar. Dan suaranya juga udah parah, ngeletek parah. Dan juga di bagian dinding silindernya ini juga udah banyak baret ya teman-teman, dan ini harus dilakukan coating ulang atau di lemer ya teman-teman, di lemer ulang dan dibelikan pistonnya. Nah, penyebab mesin Vespa berisik yang lainnya itu ada banyak ya teman-teman faktornya. Yang pertama ya ini, kita bisa cek di bagian seher, di bagian blok terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang pertama, yaitu kita cek di bagian seher dan juga ringnya itu masih bagus atau tidak. Nah, teman-teman kalau cara mengeceknya, teman-teman ini tinggal dimasukin. Ini saya susah kalau mau masukin tangannya sambil ngerekam. Ini tinggal dimasukin, lalu kalau udah masuk semua sama ringnya, lalu digoyang-goyangkan sehernya. Kalau dia udah longgar, dia akan bergerak dan menimbulkan suara cetak-cetak gitu. Itu tandanya udah aus dan harus diremer ya teman-teman. Dan selanjutnya penyebab berisik di mesin Vespa yaitu ada di stangnya ini ya teman-teman. Ini kemarin udah saya ganti ya teman-teman. Karena kenapa kok nggak saya lemer sekalian? Karena ini teman-teman ya, budgetnya kurang. Alhasil saya beresin yang di bagian dalam mesinnya dulu, lemernya saya ini nanti besok ya teman-teman, kan ini udah sore. Nah, jadi ini kemarin sudah saya ganti stangnya merek Rikambi ya teman-teman. Ini kalau udah kena stangnya, ini akan timbul suara cetak-cetak juga ya teman-teman kalau ini dibukul di bagian kepalanya. Dan juga toleransi untuk ke kanan dan ke kirinya ini tidak boleh terlalu banyak teman-teman. Sebenarnya kalau stang baru pun juga masih gerak kanan kiri, tapi toleransinya cuma sedikit. Tapi kalau udah terlalu banyak itu harus diganti. Dan selanjutnya yaitu ada di bagian klaher kruasnya ya teman-teman. Biasanya itu udah haus, dan cara mengeceknya teman-teman bisa menekan di bagian magnetnya lalu dikopling. Kalau dia bergerak itu tandanya klaher kruas udah aus, dan ada kemungkinannya lagi rumahan klaher kruasnya udah longgar ya teman-teman. Dan disitu teman-teman harus memperbaikinya, boleh dengan cara apa aja, yang penting presisi dan kuat. Nah, boleh diganjel dengan ring, meteran, atau dicor ulang dan lain sebagainya. Itu tergantung teman-teman, menyesuaikan budget dan kondisi teman-teman. Dan juga di bagian rasio itu ada yang namanya plat gigi susun atau plat borobudur. Itu suka atau riskan copot ya paku ripetnya, dan itu penyebabnya juga uh, menyumbangkan kontribusi berisik gitu. Nah, jadi kemarin juga ini platnya itu juga udah mau lepas, tinggal 2 biji, 2 paku aja yang nyangkut teman-teman. Dan itu kalau nggak dibongkar itu pasti akan tergerus dan macet ya, tergerus rasio plat borobudurnya. Nah, untung kemarin belum sampai lepas dan udah saya bongkar, untung ketahuan dan nggak sampai parah. Dan selanjutnya ada di bagian penyebab mesin berisik Vespa itu ada di bagian kopling ya teman-teman. Teman-teman kalau udah bongkar mesin itu, teman-teman juga harus mengecek di bagian koplingnya, dicek ada yang aus atau tidak gitu ya teman-teman.
sekalian gitu kan. Kalau ada budget, kalau ada dana, kenapa nggak harus dibaruin semua gitu kan. Dan kalau udah dicek semua dari atas, dari blok apa seher, ring seher, stang, kelahar kruk as, dan kopling, dan juga apa plat Borobudur, udah dicek semua kok masih ada yang suara-suara berisik, suara-suara aneh, itu biasanya ini juga bisa tuh teman-teman, paku rotor dari magnetnya. Ini biasanya kalau udah kendor, ini juga bisa menyebabkan berisik ya teman-teman. Dan ini jarang sekali dicek. Dan teman-teman semua lebih fokus ke yang bagian-bagian dalamnya ngeceknya. Jadi ini nggak ketahuan. Semua udah baru, tetap berisik, ternyata di luar kan gitu. Nah, usahakan buat teman-teman ngeceknya itu harus teliti. Nah, gitu. Jadi biar enak. Nah, jadi ini besok akan saya ini lempar dulu. Suaranya udah parah ini. Saya tadi nggak sempet video bunyinya ya teman-teman. Lupa. Ingat-ingat udah kebongkar gitu. Dan ini saya pakai karbu PWK karena saya pikir kalau harus benerin lidahan itu ini ya, jangka panjangnya lagi juga bakal longgar lagi isepan gitu. Kalau pakai ini kan udah nggak pakai isepan tuh, isepannya udah jebol, dipakein intake dan membran, ini udah bagus. Dan jangka panjangnya kita cuma harus merawat mungkin membrannya aja dan karburator. Kalau pakai isepan asli Vespa, jangka panjangnya itu kita harus memperhatikan isepannya tuh. Pasti ada umurnya ya, walaupun awet atau 3 sampai 5 tahun awet, tapi kalau namanya isepan itu kalau menurut saya, kalau menurut saya ya tetap bakal ngecor lagi dan seterusnya. Beberapa tahun lagi ngecor lagi, apalagi kalau isepannya bagus, terus kelahar kruk asnya udah kena, udah goyang dan nggak cepat-cepat diganti, itu akan menyebabkan isepan longgar. Nah itu, nah kalau kayak gini kan mau goyang pun kita masih tetap bisa tahan gitu ya, kalau nggak punya duit. Nah gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, kira-kira penyebab mesin Vespa berisik. Nah kurang lebih itu poin-poinnya yang harus teman-teman cek. Vespa itu menurut saya nggak terlalu ribet sih kalau kita ngerti gitu. Dan kalau kita beli komponen-komponennya itu ya harus, kalau khususnya yang di bagian dalam itu harus yang berkualitas gitu ya teman-teman, itu akan awet nantinya. Kalau dua tak lain juga kayaknya lebih enak ya perawatannya ketimbang motor-motor 4 tak, ada kelep, ada noken, rantai keteng dan lain-lain. Kalau 2 tak kan enggak ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.